Kaisar Naga Abadi Chapter 2421 Bahasa Indonesia Bab 2421 Pangeran Pertama. Tubuh Kang Duo berubah menjadi tungku besar dan menelan Lu Ming. Melihat Lu Ming ditelan ke dalam tungku, banyak pemimpin suku asing menghela nafas lega. Anak itu sudah selesai. Tungku pembakaran adalah teknik terkuat dari garis keturunan Kando. Itu diwarisi dari garis keturunan. Setelah tertelan, satu-satunya yang dapat Anda lakukan hanyalah terbakar menjadi abu. Lihat betapa sombongnya anak itu, dia pasti sudah mati. Ras alien itu berdiskusi dengan penuh kegembiraan. Tidak jauh dari situ, mata Jiayi berbinar. Dia ingin membantu tetapi dia tahu ada banyak raja yang mengawasi dari langit. Jika raja tidak memintanya untuk membantu, tentu saja dia tidak akan membantu. Di kedalaman langit, berbagai raja memang sedang menyaksikan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyelamatkannya? Dia memiliki garis keturunan dari hati leluhur yang suci, dia tidak bisa mati. Kata raja yang bukan manusia, saya pikir kita akan lihat nanti, dengan garis keturunan hati leluhur suci di dalam dirinya, menurutku dia tidak akan mati begitu saja. Lumayan, ayo kita lihat. Raja non-manusia lainnya mengangguk, mereka berpikir lebih baik membiarkannya saja. Lu Ming mohon ampun. Begitu Lu Ming ditelan ke dalam tungku pembakaran, dia merasakan api yang tak berujung menelannya dan membakar dengan ganas. Suhu tinggi yang mengerikan akan membakarnya menjadi abu. Lu Ming menutupi seluruh tubuhnya dengan 81 jenis hukum. Pada saat yang sama, dia mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan kekuatan pembakaran dari luar. Namun, kobaran apinya memang sangat mengerikan. Kekuatan mereka terlalu mengejutkan. Sekalipun ada banyak hukum nomologis yang saling terkait, hukum-hukum tersebut akan tetap dibakar. Satu demi satu undang-undang dibakar habis. Bukan karena hukum Lu Ming tidak kuat, hanya saja dibandingkan dengan kekuatan tempur mereka saat ini, hukumnya sedikit lebih rendah. Kita harus tahu bahwa alam Kaisar Agung berhubungan dengan Dao Agung. Oleh karena itu, bahkan hukum yang mendalam seperti hukum takdir akan sulit untuk menunjukkan pengaruhnya yang mendalam pada saat ini, itu juga akan terbakar habis. Melalui hukum, aliran panas yang mengerikan mengalir ke seluruh tubuh Lu Ming. Otot-ototnya hampir terbakar, gelombang rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuh Lu Ming. Pakaian dan rambut di tubuhnya langsung berubah menjadi debu. Lu Ming mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan serangan itu dengan sekuat tenaga. Sekarang, kemampuan pemulihan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu bahkan lebih mengejutkan. Setelah ototnya terbakar, ototnya segera pulih dan seputih jade. Lu Ming mengandalkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk bertahan. Tungku ini memang kuat, tapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Saya bisa menggunakan api di sini untuk meredam tubuh saya. Lu Ming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dalam 100 tahun terakhir, tidak banyak kekayaan alam yang bagus. Lu Ming telah mengolah tubuh fisiknya dan teknik misterius 7 dewa miliknya telah berkembang selangkah demi selangkah. Dia juga telah mencapai batas tahap kelima tengah, namun dia terjebak pada kemacetan. Kali ini, dia mungkin bisa menemukan peluang untuk menerobos. Lu Ming sedikit mengurangi kekuatan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dan menggunakan beberapa api untuk membantu meredam tubuhnya. Cici, beberapa api menyebar ke seluruh tubuh Lu Ming. Suhu yang sangat tinggi meresap ke dalam tulang, organ dalam, dan bahkan setiap sel Lu Ming, ingin membakar Lu Ming menjadi abu. Lu Ming menyebarkan teknik misterius 7 dewa dan mulai melunakkan tubuhnya. Persis seperti itu, 3 jam berlalu dalam sekejap mata. Di luar, makhluk ras asing yang tak terhitung jumlahnya menunggu dengan sabar tunggu di langit. Anak itu, apakah dia sudah beradab? Sudah 3 jam. Jika master biasa dengan level yang sama dengan Kang Duo tersedot ke dalam tungku, dia akan disempurnakan dalam waktu kurang dari setengah jam. Tapi Kang Duo tidak berhenti, anak itu seharusnya belum menjadi beradab. Sudah lama sekali, apakah Kang Duo tidak bisa bertahan? Banyak ras alien mulai berdiskusi satu sama lain, mereka bingung. Dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu. Sudah 5 jam sejak Lu Ming tersedot ke dalam tungku. Mengapa kekuatan apinya melemah, dan itu semakin lemah?
Di dalam tungku, Lu Ming bingung. Sepertinya menjaga suhu tungku tetap tinggi juga membutuhkan energi. Kondominium itu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lu Ming menebak. Namun, Lu Ming merasa puas. Setelah 5 jam mengalami temper, tubuh Lu Ming telah membuat kemajuan besar. Ia merasa tubuh fisiknya dapat menerobos kapan saja. Begitu dia menerobos ke tahap akhir dari seni misterius 7 dewa tingkat kelima, dia akan mampu menekan kaisar puncak hanya dengan tubuhnya. Selain kekuatan dunia dan 81 hukum, kekuatan tempur Lu Ming akan meroket. Setengah jam berlalu dan kekuatan api di tungku menjadi lemah. Itu tidak banyak berguna untuk kemarahan Lu Ming. Waktunya keluar. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia memegang tombak kehancuran besar dan bergegas ke satu sisi. Ledakan. Lu Ming menusukkan tombaknya dan mengenai dinding tungku. Tungku itu bergetar hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming meledak dengan sekuat tenaga dan menyerang terus-menerus. Tungku itu bergetar lebih keras seolah-olah akan meledak. Di luar, semua orang asing terkejut. Tidak baik, bocah itu belum mati, dia menyerang tungku. Betapa menakutkannya, dia masih hidup setelah sekian lama, orang aneh macam apa anak itu. Tungku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, banyak ras alien yang terkejut. Ledakan, 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 tungku itu bergetar hebat. Dari luar terlihat salah satu sisi dinding tungku menonjol. Akhirnya, retakan menutupi dinding. Ledakan, pada akhirnya, seluruh tungku meledak, dan gelombang panas menyapu ke segala arah. Teriakan melengking bergema ke segala arah, dan semua orang melihat tubuh Kang Duo terbang jauh, wajahnya pucat, dan napasnya sangat lemah. Mata ketiga condor sudah tertutup, namun darah masih mengalir keluar. Tungkunya rusak, dan condor terluka parah. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan berdiri di kehampaan. Auranya sangat kuat dan dia baik-baik saja. Kamu kalah, kata Lu Ming. Kang Duo menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Dia terbang ke samping dan duduk bersila. Tubuhnya ditutupi lapisan api saat dia mulai pulih. Para non-manusia yang hadir saling memandang. Kando sebenarnya dikalahkan. Jika bahkan Kang Duo bukan tandingan Lu Ming, lalu siapa lagi yang berada di daftar panjang umur atau di bawah alam kaisar surgawi yang bisa menandingi Lu Ming? Mungkinkah suku dewa jahat yang perkasa dari dunia dewa jahat yang luas akan ditindas oleh bocah manusia? Tidak, sepertinya hanya pangeran pertama yang bisa menekannya di bawah alam kaisar surgawi. Saat ini, seseorang berbicara. Mendengar ini, semua ras alien yang hadir terkejut. Lalu, mata mereka berbinar. Itu benar, kami hanya bisa meminta pangeran pertama untuk bergerak. Pangeran pertama memiliki garis keturunan paling murni dari leluhur dewa. Bakatnya adalah yang terbaik di klan kami sejak zaman kuno. Dia pasti bisa menekannya. Itu benar, pangeran pertama baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Suara-suara terdengar satu demi satu. Ras asing sepertinya sangat percaya pada pangeran pertama. Pangeran pertama, nama yang aneh. Hati Lu Ming bergetar. Namun, agar dia dihormati oleh begitu banyak ras asing setelah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, bakatnya sungguh mengejutkan. Lu Ming, pangeran pertama suku kita ada di Gunung Suci, tapi dia mengasingkan diri. Saya khawatir dia perlu waktu. Apakah kamu berani menunggu di sini? Seseorang berteriak. Kenapa tidak? Lu Ming tersenyum tipis. Jika Anda menemukan kesalahan iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2422 Bahasa Indonesia Bab 2422 Terobosan Tubuh Fisik. Baiklah, tunggu saja, biar ku beritahu padamu, pangeran pertama dari sukuku adalah yang pertama dalam daftar panjang umur. Seseorang berkata, kemudian, seseorang terbang menuju gunung suci tersebut, rupanya untuk mengundang pangeran pertama. Adapun Lu Ming, dia terbang ke samping dan duduk bersila di atas batu besar. Saya khawatir kekuatan tempur pangeran pertama sangat mencengangkan. Dia pasti di atas Kang Duo. Dengan kekuatanku saat ini,
aku khawatir sulit mengalahkannya. Namun, tubuh fisik saya akan menerobos. Saya sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk menerobos. Lu Ming mengambil keputusan dan mengeluarkan setumpuk obat kaisar. Dia mulai mempraktikkan teknik misterius tujuh dewa untuk menyerap kekuatan obat dari pengobatan kaisar dan mencoba menerobos ke tingkat kelima dari teknik misterius tujuh dewa. Tubuh fisik Lu Ming telah ditempa oleh tungku peleburan sebelumnya dan hampir menembus kemacetan. Dia bisa menerobos kapan saja. Pada saat ini, Lu Ming sedang berkultivasi. Tubuh fisiknya tampak sangat lapar dan haus, dengan panik menyerap energi eksternal. Tubuh fisik Lu Ming sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam, melahap energi dari dunia luar. Tidak, lebih baik bercocok tanam di diagram gunung dan sungai. Lu Ming berpikir dalam hati, Lu Ming merasa sangat tidak nyaman dipandangi oleh begitu banyak orang. Dengan berpikir, diagram gunung dan sungai muncul, Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki diagram gunung dan sungai. Harta karun dari alam surga, banyak ras alien yang bergumam, tampaknya mereka tidak keberatan. Diagram gunung dan sungai ada di sana, Lu Ming tidak bisa melarikan diri sama sekali. Terutama mereka yang berada di alam Kaisar Agung, mereka dapat sepenuhnya menerobos serangan harta karun gua surga dan menyerang orang-orang di dalamnya. Banyak ras alien menunggu di sana. Pangeran pertama sedang mengasingkan diri. Bahkan jika seseorang mengundangnya, tidak diketahui berapa lama dia akan keluar. Setelah Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia mengeluarkan sejumlah besar obat kaisar, obat suci, dan batu kasar bermutu tinggi. Selama Lu Ming mengedarkan teknik misterius tujuh dewa, tubuhnya akan berubah menjadi lubang hitam dan melahap energi dengan gila-gilaan. Energi obat kaisar, obat suci, dan batu kasar bermutu tertinggi semuanya diserap oleh tubuh Lu Ming. Begitu energi memasuki tubuh Lu Ming, energi itu meresap ke setiap sel di tubuhnya untuk membantunya meningkatkan kekuatan fisiknya. Seiring berlalunya waktu, tubuh fisik Lu Ming menjadi semakin kuat. Ledakan. Setengah bulan kemudian, kekuatan fisik Lu Ming telah mencapai puncaknya. Kemudian, dengan suara keras, aura yang dia pancarkan meningkat drastis. Pada saat yang sama, tulang dan ototnya bergetar hebat saat dia bertransformasi. Kulitnya bersinar dengan lapisan cahaya harta karun seperti cahaya senjata dewa. Setelah beberapa saat, otot dan tulangnya berhenti bergetar dan menjadi tenang. Pada saat ini, Lu Ming telah sepenuhnya menerobos dan mengembangkan teknik misterius tujuh dewa ke tahap akhir tingkat kelima. Kekuatan Lu Ming meningkat secara eksplosif. Dia merasa memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya di tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan otot, pertahanan, dan vitalitasnya juga meningkat ke tingkat yang luar biasa. Lu Ming merasa bahwa dia tidak ada bandingannya di antara kaisar besar dengan kekuatan fisiknya. Hahaha, bagus, biarkan pangeran orang luar yang pertama datang. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia memperluas indera spiritualnya melalui diagram gunung dan sungai untuk mengamati situasi di luar. Ia menyadari bahwa pangeran pertama belum tiba. Lu Ming tidak keberatan. Dia terus mengedarkan teknik misterius tujuh dewa untuk mengkonsolidasikan wilayahnya, perlahan-lahan bergerak menuju batas fase akhir tahap kelima. Kini setelah ia mencapai tahap akhir dari level kelima dari keterampilan misterius tujuh dewa, langkah berikutnya adalah menerobos ke level ke-6. Begitu dia mencapai teknik misterius tujuh dewa tingkat ke-6, kekuatan fisiknya saja akan sebanding dengan Kaisar Langit. Itu akan sangat menakutkan. Namun, tanpa peluang besar, akan sangat sulit untuk ditembus. Silsilah kultivator tubuh Archean telah diturunkan sejak lama. Namun, hanya ada segelintir orang yang telah mencapai alam Kaisar Surgawi. Jelas betapa sulitnya mengembangkan tujuh teknik misterius surgawi ke tingkat ke-6. Lu Ming berkultivasi dengan tenang. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Pada saat ini, akhirnya ada beberapa gerakan di luar. Sesosok diam-diam muncul di langit, menghadap ke pegunungan dan sungai. Semua ras alien terdiam. Itu adalah alien muda, mirip manusia. Dia jelas merupakan anggota keluarga kerajaan. Namun,
Mereka berbeda dengan keluarga kerajaan lainnya. Dia sangat tampan, dan rambutnya berwarna emas. Di bawah sinar matahari, itu bersinar. Ketiga matanya juga berwarna emas. Ketika dia membukanya, mereka dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Pangeran pertama, suku kerajaan nomor satu dari suku Dewa Jahat dikenal sebagai keajaiban terkuat dari suku Dewa Jahat sejak zaman kuno. Dia telah berkultivasi kurang dari 300 tahun dan telah mencapai puncak level kaisar. Dikatakan bahwa dia memiliki garis keturunan yang paling dekat dengan leluhur dewa dari ras non-manusia, dan kekuatan bertarungnya bahkan lebih menakjubkan. Para ahli di level yang sama bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Saya di sini untuk bergabung dengan pangeran pertama. Ras alien yang tak terhitung jumlahnya memberi hormat kepada Pangeran Di, bahkan beberapa kaisar surgawi. Mata mereka penuh rasa hormat. Pangeran pertama ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan di masa depan. Di mana dia, pangeran pertama berbicara, itu ada di dalam harta karun dunia perkebunan. Seseorang menunjuk diagram gunung dan sungai. Mata emas pangeran pertama memandang diagram gunung dan sungai. Ledakan, pangeran pertama menginjakkan kakinya. Sebuah kaki besar terbentuk dan menekan diagram gunung dan sungai. Dia benar-benar menyerang secara langsung, dan itu sangat berlebihan. Buzz, diagram gunung dan sungai berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar, menghindari serangan itu. Lalu, ada kilatan cahaya dan sosok Luming muncul. Dia menyimpan diagram gunung dan sungai. Lakukanlah, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Pangeran pertama meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melirik Luming dengan acuh tak acuh. Dia dingin, sombong, dan penuh percaya diri tanpa akhir. Ini adalah pangeran pertama, dia tinggi dan perkasa, seperti dewa, memandang rendah rakyat jelata seolah-olah tidak ada yang bisa masuk ke matanya. Karena kamu tidak punya waktu, silakan kembali. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Luming juga berbicara dengan dingin. Sikap pihak lain membuatnya tidak senang. Kurang pengetahuan. Pangeran pertama berkata dengan acuh tak acuh. Perkataan Luming tidak membuatnya marah, karena Luming tidak memenuhi syarat untuk membuatnya marah. Menurutnya, Luming hanyalah seekor semut yang bodoh. Ledakan. Saat ini, aura kuat terpancar dari pangeran pertama. Itu memang aura seorang kaisar puncak, tapi aura itu mengeluarkan tekanan yang mengerikan, seolah-olah seseorang sedang menghadapi kaisar surgawi. Buzz. Pangeran pertama mengambil langkah maju. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya keemasan saat dia bergegas menuju Luming dan melayangkan pukulan. Dia masih memiliki satu tangan di belakang punggungnya, seolah mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan satu tangan untuk menghadapi Luming. Buzz. Otot Luming gemetar dan dia juga melayangkan pukulan. Luming tidak menggunakan kekuatan atau hukum dunia untuk pukulan ini. Itu murni kekuatan fisik. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dengan ledakan besar. Kemudian, sesosok tubuh mundur 100 mil. Itu adalah Luming. Luming, pangeran pertama, adalah orang yang mundur. Dia tidak bergerak. Kekuatan yang sangat menakutkan. Luming diam-diam terkejut. Dalam pertukaran pukulan tadi, Luming sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2423 Bahasa Indonesia. Bab 2423, Bab 2423 melawan Pangeran Pertama. Kita harus tahu bahwa dia bisa sepenuhnya menekan Kaisar Agung Puncak dengan kekuatan fisiknya, tapi dia bukan tandingan pukulan itu. Dia bisa merasakan bahwa tubuh Pangeran Pertama sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Kaisar Puncak lainnya. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah energi yang dia kembangkan. Itu seperti energi dari sistem budidaya kuno, tidak bisa dihancurkan. Hanya ada sedikit orang di bawah level Tirk Surgawi yang dapat menerima pukulan saya tanpa terluka. Kekuatanmu lumayan, tidak heran kamu bisa mengalahkan Kang Duo. Pangeran Pertama berbicara, tetapi suaranya masih acuh tak acuh,
tinggi dan perkasa, dan penuh dengan keyakinan yang tak ada habisnya. Namun, beberapa pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi di sekitar mereka terkejut. Mereka tidak dikejutkan oleh kekuatan tempur Pangeran Pertama, tetapi oleh Lu Ming. Ini karena Lu Ming tidak mengeluarkan hukum apapun sekarang. Sebaliknya, ia menggunakan tubuh fisiknya. Dia telah memblokir serangan Pangeran Pertama hanya dengan tubuh fisiknya. Itu terlalu mengejutkan. Mereka telah melihat gerakan Lu Ming sebelumnya. Kekuatan fisiknya tidak sekuat sebelumnya. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, atau dia mendapat terobosan bulan ini? Petik 2. Banyak ras alien memiliki pemikiran yang sama. Pangeran Pertama, hati-hati. Kaisar Surgawi yang bukan manusia memperingatkan. Kamu meremehkanku. Pangeran Pertama memandang orang ini, mata emasnya memancarkan cahaya dingin. Ekspresi Kaisar Surgawi berubah, dan dia dengan cepat berkata, "Tidak, aku tidak akan berani meremehkan pangeran. Tidak apa-apa selama kamu tidak melakukannya. Aku bisa dengan mudah menekan bocah manusia." Pangeran Pertama berkata dengan acuh tak acuh. Dia memandang Lu Ming dan maju selangkah, menyerangnya lagi. Dia masih memiliki satu tangan di belakang punggungnya dan hanya menggunakan satu tangan. Kekuatan pukulan ini lebih kuat dari sebelumnya. Ayo. Mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Ada lebih dari selusin jenis pancaran berbeda yang memancar dari tubuhnya. Ledakan, dengan restu hukum, kekuatan tempur Lu Ming menjadi lebih kuat. Dia melayangkan pukulan lagi. Terjadi ledakan dahsyat lagi. Kali ini, Lu Ming tidak mundur. Ia berhasil memblokir serangan Pangeran Pertama. Pangeran Pertama terkejut. Dia jelas terkejut karena Lu Ming tidak mundur setelah dipukul. Suara mendesing, namun, Pangeran Pertama hanya tertegun sesaat. Dia tidak berhenti. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menebas Lu Ming dengan telapak tangannya seperti pisau. Reaksi Lu Ming sangat cepat. Dia melambaikan telapak tangannya untuk memblokir. Bang, bang, keduanya secepat kilat. Dalam sekejap, mereka bertukar lusinan gerakan dan kemudian mundur. Hanya ini kekuatanmu. Tidak seberapa. Lu Ming terkekeh. Mata emas Pangeran Pertama berubah menjadi dingin. Kemampuan Lu Ming memang melebihi ekspektasinya. Di masa lalu, kecuali basis kultivasi seseorang lebih tinggi darinya, dia biasanya sendirian menangani pertarungan antara dua orang dengan level yang sama. Bahkan Kang Duo, yang menduduki peringkat kedua dalam longevity roll, tidak bisa memaksanya untuk menggunakan barang bekas. Namun, dia tidak bisa menghadapi Lu Ming sekarang. Kamu memang punya kekuatan, tapi di hadapanku, kamu masih jauh dari itu. Pangeran Pertama berkata dengan dingin, dia akhirnya mengulurkan tangannya yang lain. Buzz, Pangeran Pertama berlari menuju Lu Ming seperti seberkas cahaya, melancarkan serangan yang menakutkan. Bagus, Lu Ming melolong panjang dan berbagai hukum terpancar dari tubuhnya. Bang, bang, bang. Keduanya sekali lagi saling menyerang, terlibat dalam pertempuran sengit. Pertarungan kali ini lebih intens dan menakutkan dibandingkan pertarungan antara Lu Ming dan Kang Duo. Bagaimana Lu Ming ini bisa sekuat ini? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan sebelumnya dengan Condor? Banyak ras alien yang terkejut. Kemampuan Lu Ming sepertinya tidak terbatas. Jika mereka lebih kuat, kemampuan Lu Ming juga akan lebih kuat. Tidak ada akhirnya. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Pangeran Diyi telah bertukar ratusan gerakan. Basmi, bunuh, Pangeran Pertama melolong panjang. Mata ketiganya meledak dengan cahaya keemasan, seperti pedang dewa yang menebas ke arah Lu Ming. Saat keduanya bekerja sama, serangannya menjadi lebih kuat. Namun, jumlah hukum di tubuh Lu Ming bertambah. Saat ini, Lu Ming telah mengeluarkan 49 undang-undang. Ledakan, keduanya saling bertukar pukulan dan keduanya mundur. Jika hanya itu yang kau punya, maka kalahlah, Lu Ming berkata dengan dingin. Jumlah hukum di tubuhnya meningkat, dan auranya semakin kuat. Pada akhirnya, 81 jenis hukum menutupi tubuhnya, dan aura Lu Ming meningkat ke puncaknya. Hal ini membuat wajah semua orang asing menjadi sangat jelek. Mungkinkah Pangeran Pertama akan dikalahkan? Tidak, itu tidak mungkin. Banyak ras alien menggelengkan kepala dengan gila.
Kamu adalah orang pertama dalam ratusan tahun yang memaksaku sejauh ini. Saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan utama saya. Agung, turun. Pangeran pertama melolong panjang. Mata ketiganya bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya keemasannya bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Kemudian, sesosok muncul di mata ketiga pangeran pertama. Sosok itu keluar dari mata ketiga. Sosok itu kekar, tetapi tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Penampilannya tidak terlihat jelas, tetapi aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Leluhur surgawi, aura leluhur suci. Leluhur suci telah turun. Tidak, itu adalah kekuatan leluhur suci. Garis keturunan pangeran pertama adalah yang paling dekat dengan garis keturunan leluhur suci. Dia sudah bisa meminjam jejak kekuatan leluhur suci. Banyak ras alien mulai berteriak, membunuh. Pangeran pertama berteriak, sosok itu melangkah keluar dan menyerang Lu Ming. Mata Lu Ming berubah serius. Dia bisa merasakan bahaya dan tekanan dari sosok ini. Tapi dia tidak takut. Ini hanyalah kekuatan pangeran pertama. Tidak mungkin leluhur dewa itu sendiri yang bukan manusia. Ledakan, Lu Ming mengerahkan segenap tenaganya dan menyerang ke depan, terlibat dalam pertarungan sengit dengan sosok itu. Ledakan, 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 keduanya bertarung dengan sengit. Dalam sekejap mata, puluhan jurus telah berlalu, dan mereka seimbang. Gabungkan dengan tubuhku, pangeran pertama sekali lagi berteriak, dan sosok itu mundur, berubah menjadi sinar cahaya yang menyatu ke dalam tubuh pangeran pertama, menyebabkan aura pangeran pertama meningkat pesat. Membunuh, pangeran pertama menyerang Lu Ming, keduanya kembali terlibat pertarungan sengit. Kehampaan runtuh, dan ruang dalam radius ratusan ribu mil berada dalam kekacauan, menyapu badai spasial yang tak ada habisnya. Kekuatan pertarungan antara keduanya terlalu kuat, itu bisa menghancurkan dunia. Menakutkan, ini terlalu menakutkan. Apakah ini masih Kaisar Agung, seorang kaisar yang hebat benar-benar bisa memiliki kecakapan bertarung seperti itu? Astaga, ini adalah pertarungan antara kaisar surgawi. Mereka berdua bertarung secara ekstrim, dan kekuatan yang mereka keluarkan jauh melebihi kekuatan Kaisar Agung puncak biasa. Kaisar puncak lainnya mungkin akan terbunuh dalam satu gerakan. Kekuatan yang mereka berdua tunjukkan jauh melebihi level Kaisar Agung. Itu adalah pertarungan puncak yang sesungguhnya. Bang, 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 menjelang akhir pertarungan, keduanya bertarung sengit, bentrok sengit dan mendapat pukulan terus-menerus. Keduanya dipukul, namun mereka tidak peduli dan terus bertarung. Lu Ming memiliki gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Meski terkena pukulan, ia bisa pulih dengan cepat. Pangeran pertama juga sangat menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, kemampuan pemulihannya juga sangat mencengangkan. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2424 Bahasa Indonesia Bab 2424 Kandang Abadi. Pertempuran ini berlangsung lebih dari 1000 gerakan. Pada tahap ini, yang dipertandingkan bukanlah kecakapan bertarung, melainkan ketahanan. Pada akhirnya, Lu Ming memiliki gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan dan tubuh fisik yang tak tertandingi. Dia perlahan-lahan menguasai keadaan dan mulai menekan pangeran pertama. Saat ini, keduanya berlumuran darah karena terlalu sering dipukul. Puff, Lu Ming mendaratkan pukulan lagi di bahu pangeran pertama, separuh tubuhnya hampir meledak. Pada saat yang sama, Lu Ming juga terkena, dia juga terluka parah, namun kecepatan pemulihannya lebih cepat dari lawannya. Membunuh, Lu Ming tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk pulih, dia menyerang ke depan dengan luka-lukanya. Semakin banyak mereka bertarung, semakin serius luka yang dialami pangeran pertama, dia semakin tidak cocok untuk Lu Ming. Pada akhirnya, dia sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. Kaca, dada pangeran pertama dipukul, dan tulangnya patah, tubuhnya terlempar jauh, dan dia memuntahkan seteguk darah, auranya sangat lemah. Lu Ming hendak menekan pihak lain sekaligus, namun, pada saat ini, bayangan muncul dan sesosok muncul di depan Lu Ming.
Sosok itu mengenakan mahkota di kepalanya dan memancarkan aura yang menggemparkan dunia. Di bawah aura ini, Luming tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Raja orang luar, ini adalah raja yang bukan manusia dan dia sangat kuat. Perbedaan antara Luming dan dia terlalu besar. Cukup, raja yang bukan manusia berkata dengan dingin dengan ekspresi gelap. Kami memberi hormat kepada raja, banyak orang memberi hormat. Suku Dewa Jahat memiliki 10 suku kerajaan, dan raja dari setiap suku kerajaan memiliki status tertinggi dan dihormati oleh sebagian besar ras lainnya. Pertempuran hari ini berakhir di sini. Semuanya, mundur. Raja yang bukan manusia itu memberi instruksi. Ya. Banyak ras alien membungkuk dan terbang menuju Gunung Suci. Namun, mereka semua terkejut, terutama Mo Tianluo, Storm, dan lainnya. Mereka semua bingung. Mereka memahami bahwa meskipun raja dari ras non-manusia muncul, itu tidak akan mengubah fakta bahwa pangeran pertama telah dikalahkan. Apa yang disebut keajaiban paling kuat dalam sejarah suku Dewa Jahat ini juga telah dikalahkan oleh Luming. Luming sendirian mengalahkan seluruh longevity roll. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Pangeran pertama berdiri di kejauhan, mata emasnya bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Membunuh, matilah, teriak pangeran pertama dengan dingin. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang Luming. Dia selalu tak terkalahkan. Sekarang setelah dia dikalahkan, dia memiliki keinginan kuat untuk membunuh Luming. Namun, dia dihadang oleh suatu kekuatan dalam perjalanannya. Itu adalah kekuatan raja dari ras non-manusia. Kamu tidak bisa membunuhnya, raja yang bukan manusia itu berbicara. Orang ini manusia. Aku harus membunuhnya atau aku akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Pangeran pertama berteriak, apakah akan membunuh atau tidak? Kami tahu apa yang harus dilakukan, mundur. Raja alien mencaci maki. Ekspresi pangeran pertama berubah. Meskipun dia dikenal sebagai kesayangan surga yang terkuat dalam sejarah dunia Dewa Jahat dan memiliki status yang sangat tinggi, dia tetap tidak berani bertindak lancang di depan raja ras alien. 10 raja suku Dewa Jahat adalah 10 orang dengan status tertinggi di dunia Dewa Jahat, tidak termasuk leluhur suci. Kamu boleh mundur, suara lain terdengar di telinga pangeran pertama. Mendengar suara ini, ekspresi pangeran pertama berubah lagi, ini karena suara ini milik ayahnya. Pangeran pertama menatap Luming dengan dingin dengan mata emasnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Gunung Suci. Hanya Luming, Jiayi, dan beberapa orang lainnya yang tersisa di tempat kejadian. Luming tidak bertele-tele, dia berada di alam Dewa Jahat dan tidak punya pilihan. Dia siap berurusan dengan pihak lain sesuka mereka. Namun, jangan pernah berpikir untuk membuatnya menyerah. Di kedalaman Cakrawala, beberapa raja non-manusia sedang mendiskusikan berbagai hal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang raja yang bukan manusia bertanya. Semua ini sepenuhnya di luar ekspektasi dan di luar kendali mereka. Rencana mereka adalah membiarkan Luming melihat kekuatan alam Dewa Jahat, membuatnya putus asa dan menyerah. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa bakat dan kekuatan tempur Luming akan begitu tinggi. Dia benar-benar berhasil menembus roll umur panjang. Kalau begitu, merekalah yang akan menderita pukulan, suku Dewa Jahatlah yang akan menderita, bukan Luming. Tak seorang pun di bawah Kaisar Surgawi yang bisa mengalahkan Luming. Bagaimana mereka bisa membuat Luming menyerah? Rencana mereka gagal. Aku tidak menyangka anak ini begitu berbakat. Tidak heran jika hati leluhur suci memilihnya. Begitu hati leluhur suci bangkit kembali dalam dirinya, dia pasti bisa pulih ke puncaknya. Tidak buruk, sayangnya, prasasti penjaga penjara menghalangi. Wajah para raja dari ras lain jelek. Untuk sesaat, mereka tidak dapat memikirkan solusi sama sekali. Mereka tidak dapat mengambil prasasti penekan penjara dan Luming menolak untuk menyerah. Mereka tidak punya pilihan lain. Mungkinkah kita akan mengundang leluhur dewa? Seorang raja non-manusia berbicara, namun raja non-manusia lainnya diam. Tidak. Leluhur suci telah melakukan meditasi terpencil sejak pertempuran untuk pulih dari luka-lukanya. Kecuali ini masalah mendesak, kita tidak bisa mengganggunya, itu benar.
saya menyarankan agar kita menunggu sebentar dan meluangkan lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Saya tidak percaya kita tidak dapat menemukan cara untuk menyingkirkan prasasti penekan penjara itu. Raja non-manusia lainnya ikut serta. Ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, di mata mereka, hanyalah jentikan jari. Paling-paling, mereka akan menghabiskan puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun lagi untuk menelitinya. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menemukan jalan. Saya menyarankan agar kita mengurung Lu Ming di sangkar abadi. Anak ini bahkan belum lahir selama 200 tahun. Jika kita mengurungnya di sangkar abadi, dia mungkin akan menyerah setelah beberapa ribu atau 10.000 tahun. Tidak buruk, semua raja mengangguk dan mencapai konsensus. Aku akan membawanya ke sana. Raja yang bukan manusia selesai berbicara dan menghilang dalam sekejap. Lu Ming tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Penglihatannya menjadi hitam dan dia tidak bisa melihat apapun. Mari kita lihat apa yang sedang kalian lakukan. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming tersapu oleh gelombang energi dan meninggalkan kegelapan. Cahaya muncul di depannya. Di mana tempat ini? Lu Ming mengukurnya. Dia menemukan dirinya berada di sebuah ruangan batu, dan pintunya tertutup. Sepertinya aku sudah dikurung kembali di ruang rahasia lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Karena dia sudah ada di sini, sebaiknya dia menerima keadaan apa adanya. Lu Ming duduk bersila dan mulai mengatur pernapasannya. Pada pertarungan sebelumnya, dia sempat mengalami beberapa luka. Meskipun dia memiliki gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dia belum pulih sepenuhnya. Setelah masa penyembuhan, Lu Ming telah kembali ke kondisi puncaknya. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming menghabiskan waktunya untuk memahami hukum dan melembutkan tubuhnya. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Kaca. Pada hari ini, pintu kamar batu terbuka, dan seorang pria asing berbaju merah masuk. Kaisar Surgawi. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat melihat alien itu. Alien ini adalah tokoh dikdaya di alam Kaisar Surgawi. Ikuti aku. Makhluk lapis baja merah berkata dengan dingin sebelum berbalik dan pergi. Lu Ming merenung sejenak dan mengikuti. Jika Anda menemukan kesalahan iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2425 Bahasa Indonesia. Bab 2425 Dunia Penindasan Penjara. Lu Ming berjalan keluar dari ruangan batu dan mengikuti alien lapis baja berwarna merah darah. Ada begitu banyak ruangan batu. Lu Ming tercengang. Di luar ruangan batu, ada lorong batu. Di kedua sisi lorong, ada pintu batu. Jelas bahwa ini semua adalah ruangan batu. Tempat ini benar-benar berbeda dari tempat Lu Ming di penjara selama 100 tahun. Tempat ini jelas bukan ibu kotanya. Pada saat ini, pintu kamar batu terbuka, dan sesosok tubuh keluar dari dalam. Manusia. Lu Ming terkejut. Mereka yang keluar dari ruangan batu itu sebenarnya adalah manusia. Seseorang keluar dari setiap ruangan batu. Mungkinkah manusia-manusia ini ditangkap dari alam surga? Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat beberapa binatang dewa lagi, tetapi semuanya telah mengambil bentuk manusia. Selain itu, Lu Ming juga menemukan hal unik. Beberapa orang, seperti dia, tidak mengenakan apapun. Itu sama seperti saat mereka berada di luar. Namun, beberapa dari mereka mengenakan armor rantai perak yang bahkan menutupi lengan dan kaki mereka. Tempat apa ini? Tempat untuk memenjarakan tawanan dari alam surga. Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Lu Ming. Yang lain juga memandang Lu Ming dengan ekspresi penasaran. Namun, tidak ada yang mengatakan apa-apa karena ada banyak ras alien berbaju merah darah. Mereka semua berada di alam Kaisar Surgawi. Lu Ming melihat bahwa jumlahnya tidak kurang dari 10. Dia mengikuti jalan itu dan segera mencapai akhir. Di ujung lorong ada sebuah gua besar. Ada sebuah lubang di atas gua, tempat seberkas cahaya ditembakkan. Lu Ming menduga ini mungkin bagian dalam gunung.
Ada lorong-lorong di sekitar gua, dan orang-orang berkumpul dari setiap lorong. Kebanyakan dari mereka adalah manusia dan binatang suci. Luming bahkan melihat ras alien mengenakan baju besi rantai perak, tampak seperti tahanan. Di sekeliling gua itu berdiri banyak makhluk dengan baju besi merah menyala. Tentu saja, tidak semua dari mereka adalah kaisar surgawi. Sebagian besar dari mereka adalah kaisar agung. Namun jumlah mereka banyak sekali, lebih dari 200 orang. Kekuatan ras asing yang berkumpul di tempat ini sangatlah kuat. Apakah ini kandang untuk ras alien? Luming berspekulasi dalam hatinya. Adik kecil, kamu baru di sini. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Pada saat ini, seorang pria kekar dengan rambut acak-acakan berjalan mendekat dan menyapa Luming. Benar sekali, aku baru beberapa bulan di sini, Luming berkata sambil mengamati pihak lainnya. Pihak lainnya tampak berusia 50-an, rambut dan jenggotnya berantakan. Tetapi orang hampir tidak bisa mengatakan bahwa dia sangat tampan, matanya memancarkan aura keagungan. Dia juga mengenakan baju besi rantai. Kamu seharusnya berasal dari alam surga, dan seharusnya kurang dari 1000 tahun sejak kamu datang dari alam surga. Kamu masih memiliki bau alam surga, bau yang familiar namun aneh. Pria kekar itu mendesah dan menunjukkan ekspresi nostalgia. Kakak juga datang dari alam surga, Luming bertanya. Itu benar. Namun, itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saya bahkan tidak tahu berapa tahun yang lalu. Ku dengar itu seharusnya zaman kuno. Pria kekar itu mendesah. Zaman kuno, Luming terkejut. Mungkinkah dia ditangkap oleh ras alien selama perang kuno dan dipenjarakan di sini? Sulit membayangkan sudah berapa tahun sejak zaman kuno. Apakah manusia dan binatang suci di sini semuanya adalah petinggi alam surga? Luming bertanya lagi. Tidak, hanya sebagian kecil dari mereka yang berasal dari alam surga. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya, sebagian kecil. Luming terkejut. Haha, kamu tidak mungkin berpikir bahwa hanya alam surga dan alam purba yang memiliki manusia, kan? Faktanya, alam dewa jahat juga memiliki manusia. Pria kekar itu tertawa. Ada manusia di suku dewa jahat. Kali ini, Luming bahkan lebih terkejut lagi. Dia belum pernah mendengar bahwa ada manusia di dunia dewa jahat. Bukankah dunia dewa jahat semuanya ras alien? 10 ras alien kerajaan menduduki seluruh dunia dewa jahat. Haha, aku manusia dari sisi ini, King Chang. Apakah adik kecil ini dari alam surga? Pada saat ini, seorang pria kekar dengan rambut merah menyala berjalan mendekat. Dia tampak berusia 50-an dan juga mengenakan baju besi seperti rantai. Pria besar dengan rambut acak-acakan itu bernama King Chang. Tidak buruk, King Chang mengangguk dan memperkenalkan. Namanya Wu Tai, dia manusia dari dunia dewa jahat. Adik kecil, siapa namamu? Namaku Luming. Luming memperkenalkan dirinya dan kemudian mulai mengobrol dengan King Chang dan Nyonya Wu. Keduanya sangat berterus terang. Luming belajar banyak tentang tempat ini selama percakapan. Tempat ini disebut Sangkar Abadi. Itu adalah tempat di mana ras alien mengurung penjahat. Artinya, sekali seseorang dikurung, akan sulit untuk keluar selama 10.000 tahun. Orang-orang ini telah ditahan dan diberi narkoba di tempat. Itu benar, obat. Sesekali, ras alien akan mengirim orang untuk mengambil darah mereka dan menggunakannya untuk membuat pil untuk dikonsumsi ras alien dan meningkatkan budidaya mereka. Terlebih lagi, Luming mengetahui bahwa ada manusia di alam dewa jahat. Masih ada sebagian yang tinggal di tempat bernama penjara untuk melawan ras alien. Dan kekuatan bidang penindasan penjara sangat kuat. Lapangan penindasan penjara, namanya sangat mirip dengan prasasti penekan penjara. Hati Luming tergerak dan dia memikirkan banyak hal. Mungkin ras alien terganggu oleh medan penindasan penjara, sehingga mereka tidak bisa menyerang alam surga dengan sekuat tenaga. Mengapa ada orang luar lain yang dikurung di sini? Luming bertanya lagi. Karena beberapa suku alien juga menentang penyerangan ke alam surga. Anda lihat, belasan suku alien di sana semuanya adalah makhluk yang sangat kuat. Namun, mereka menentang penyerangan ke alam surga di zaman kuno. Jadi mereka juga dipenjara di sini. Kata King Chang sambil menunjuk ke kiri. Luming menoleh dan melihat lebih dari 10 ras alien.
Mereka semua adalah anggota kerajaan dari ras alien dan mereka mengenakan pelindung rantai perak. Jadi begitu, Lu Ming tiba-tiba menyadari. Tampaknya tidak semua ras alien mendukung serangan alam surga. Beberapa menentangnya. Sebenarnya, Lu Ming bertanya-tanya mengapa ras alien harus menyerang dan menghancurkan surga. Bukankah lebih baik bagi semua orang untuk hidup dalam damai? Kakak King Chang, kamu telah dipenjara di sini sejak zaman kuno. Apakah tidak ada seorang pun yang pernah melarikan diri dari sini setelah bertahun-tahun? Lu Ming bertanya lagi. Tidak, aku tidak melakukannya. King Chang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seluruh sangkar abadi diselimuti oleh harta karun dan memiliki batasan yang menakutkan. Dikatakan bahwa harta karun itu milik leluhur Sein dari suku Dewa Jahat. Setelah diatur, batasannya tidak dapat dilanggar. Terlebih lagi, pembatasan tersebut memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan. Selama seseorang berada dalam batasan tersebut, begitu ada gerakan abnormal, batasan tersebut akan diaktifkan dan bahkan Kaisar Surgawi Puncak pun akan terbunuh. Lu Ming terkejut, Kaisar Surgawi Puncak akan dibunuh, itu terlalu menakutkan. Kaisar Surgawi Puncak adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Lu Ming tidak dapat membayangkan betapa kuatnya dia. Lu Ming, saudara King Chang adalah puncak Kaisar Surgawi. Kata Nyonya Wu, apa, puncak Kaisar Surgawi? Hati Lu Ming bergetar dan dia tercengang. Dia tidak pernah menyangka King Chang akan menjadi Kaisar Surgawi Puncak. Jika Anda menemukan kesalahan, iklan pop-up, pengalihan iklan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari bab laporan lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2426 Bahasa Indonesia Bab 2426 Singa Emas Berkepala 9, salah satu dari 10 binatang pertempuran teratas. King Chang adalah puncak Kaisar Surgawi tingkat atas, baik di alam dewa jahat maupun alam surga, adalah eksistensi tingkat atas, kekuatan tempurnya tak terbayangkan. Tidak banyak orang seperti dia di alam dewa jahat atau alam surga. Menurut pengetahuan Lu Ming, 10 binatang perang teratas berada di puncak alam Kaisar Surgawi pada puncaknya. Namun, pria berpenampilan biasa di depannya sebenarnya adalah Kaisar Surgawi Puncak. King Chang dulunya adalah sosok terkenal di alam surga. Pernahkah kamu mendengar tentang dia, saudara Lu Ming? Nyonya Wu memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku tidak melakukannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Hahaha, Nyonya Wu, kapan saya pernah berada di alam surga? Sudah sekian tahun berlalu, siapa yang masih ingat nama saya? King Chang tertawa dan tidak menganggapnya serius. Nama singa emas berkepala 9 telah mengguncang dunia. Saat itu, bahkan dewa jahat dunia telah mendengarnya. Nyonya Wu berkata sambil tersenyum. Apa, singa emas berkepala 9? Mata Lu Ming melebar karena terkejut. Tentu saja dia tahu tentang singa emas berkepala 9. Salah satu dari 10 battle beast teratas, singa emas berkepala 9, siapa yang tidak mengetahuinya. Namun, konon singa emas berkepala 9 telah mati dalam perang kuno. King Chang sebenarnya adalah salah satu dari 10 binatang perang, singa emas berkepala 9. Jadi dia tidak mati. Kamu pernah mendengarnya? Kata Nyonya Wu, tentu saja, siapa yang belum pernah mendengar tentang singa emas berkepala 9, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Kata Lu Ming, semuanya hanyalah reputasi palsu. Anda masih menjadi tahanan. King Chang menertawakan dirinya sendiri. Kakak King Chang, kakak Wu Tai, mengapa kalian mengenakan baju besi rantai ini, sedangkan aku tidak? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Baju besi semacam ini dapat menyegel basis budidaya seseorang. Itu ditutupi dengan formasi yang dapat menyegel basis budidaya seseorang melalui titik akupunturnya. Semua orang yang berada di atas alam surgawi memakai baju besi semacam ini. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah alam surgawi, basis budidaya mereka tidak tinggi. Bahkan jika mereka tidak memakai baju besi, suku dewa jahat dapat dengan mudah menekan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak memakainya. Nyonya Wu menjelaskan. Lu Ming menyadari. Tidak heran beberapa orang mengenakan baju besi sementara beberapa lainnya tidak.
Jadi inilah alasannya. Tempat ini dikelilingi oleh batasan dengan kekuatan pertahanan dan pembunuhan yang mengerikan. Bahkan seorang kaisar surgawi tidak bisa keluar, apalagi mereka yang berada di bawah wilayah kaisar surgawi. Apalagi banyak sekali ahli asing yang menjaga tempat ini. Mereka yang berada di bawah alam kaisar surgawi tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Mereka di sini. King Chang tiba-tiba berkata sambil melihat ke satu arah. Lu Ming dan Wu Tai juga melihat ke arah yang sama. Seorang pria parubaya botak berjalan mendekat bersama sekelompok orang dengan baju besi merah menyala. Pria setengah baya botak itu tampak tidak berbeda dengan manusia, tetapi mata ketiga di dahinya memberitahu semua orang bahwa dia adalah ras asing. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seolah-olah dia adalah alam semesta, tinggi dan perkasa. Tekanannya seperti 10 negeri dan 8 tanah terlantar di alam semesta. Mengerikan sekali. Lu Ming merasakannya dan merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pria ini bernama Duo Lei, Komandan Sangkar Abadi, dia juga seorang kaisar surgawi puncak. Kata Nyonya Wu dengan suara rendah, Kaisar Puncak Surgawi. Mata Lu Ming menyipit. Tidak heran dia memancarkan perasaan yang begitu menakutkan. Dengan Kaisar Surgawi Puncak yang menjaga tempat ini, bahkan jika dia tidak membuat batasan, tidak banyak orang yang bisa melarikan diri. Duo Lei mempraktikkan teknik bertarung aneh yang mengharuskannya menyerap ki pertempuran yang kuat. Jadi, dia akan mengumpulkan semua orang sesekali dan kemudian memilih seseorang untuk bertanding. Dia kemudian akan dapat menyerap ki pertempuran orang lain selama pertempuran mereka. Nyonya Wu terus menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini berkumpul di sini. Duo Lei datang ke tengah gua dan melambaikan tangannya. Sebuah panggung pertempuran muncul dan mendarat di tengah gua. Menurut aturan lama, siapapun yang saya tunjuk akan maju dan melawan. Siapapun yang tidak mencoba yang terbaik dan asal-asalan, saya akan mengambil semua darahnya setelah pertempuran. Duo Lei berkata dengan dingin. Matanya bagai kilat saat mengamati sekeliling. Wajah orang-orang yang dipindai olehnya semuanya berubah dan menjadi agak suram. Duo Lei kejam dan tanpa ampun, dan dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Banyak dari mereka telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka secara alami menyadari hal ini. Liu Ji, Wang Mang, kalian naik. Duo Lei memanggil nama. Kemudian, Lu Ming melihat dua sosok berjalan menuju ring pertarungan. Keduanya mengenakan armor rantai perak. Jelas sekali bahwa mereka berdua berada di alam kaisar surgawi. Setelah mereka berdua melangkah ke gelanggang pertarungan, Duo Lei melambaikan tangannya, dan baju zirah mereka terbang dan mendarat di tangan Duo Lei. Ledakan, ledakan. Begitu baju besi itu terbang, tubuh Liu Ji dan Wang Mang meledak dengan aura yang mencengangkan. Ini adalah Kaisar Surgawi Bintang 3, mata Lu Ming menyipit. Dua di antaranya adalah Kaisar Surgawi Bintang 3. Jumlah ahli yang dipenjara di kandang abadi ini sangat mengejutkan. Liu Ji dan Wang Mang saling berpandangan, lalu mereka tiba-tiba bergegas menuju satu sama lain. Ledakan, ledakan, keduanya mulai bertarung sengit di atas ring pertarungan. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan mereka menggunakan kekuatan penuh mereka tanpa menahan diri. Pertempuran itu sangat sengit. Ini bukan sistem hukum. Begitu mereka berdua mulai berkelahi, Lu Ming menyadari bahwa mereka sama sekali tidak mengembangkan sistem nomologis. Sebaliknya, mereka mengembangkan dao bela diri kuno, yang mirip dengan sistem kuno. Mereka dari bidang penindasan penjara, mereka sedang berkultivasi, jadi pastinya berbeda dengan alam surga, bukan? Kata Nyonya Wu. Ya, benar, Lu Ming mengangguk. Sistem nomologi telah bangkit pada akhir era primordial, dan medan penindasan penjara seharusnya selalu berada di medan dewa jahat. Wajar saja jika mereka berkultivasi secara berbeda. Keduanya saling bertukar ratusan jurus dan akhirnya Liu Jiwon menang tipis atas Wang Mang. Duo Lei sedang menonton dari samping, matanya berbinar karena kegembiraan, lapisan cahaya berkedip-kedip di tubuhnya, terus berubah. Setelah pertempuran Liu Ji dan Wang Mang, Duo Lei memanggil dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi untuk berperang.
Kultivasi masing-masing kelompok sama, jadi pertarungannya sangat intens dan penuh semangat juang. Ini sangat menguntungkan duo Lei. Begitu saja, mereka bertarung dalam beberapa kelompok secara berturut-turut. Ada Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi. Lu Ming menyadari bahwa tidak satu pun dari mereka yang mengembangkan sistem nomologis. Qing Chang memberitahunya bahwa tidak banyak orang di alam surga yang ditangkap, sebagian besar manusia di sini berasal dari penjara penindasan. Baru-baru ini, kami kedatangan pendatang baru di sini. Dia adalah favorit surga yang tiada taranya dari alam surga. Tiba-tiba, duo Lei berbicara dan memandang Lu Ming. Yang lain mau tidak mau melihat ke arah Lu Ming. Tidak ada seorang pun yang semudah Lu Ming di sini. Saya mendengar bahwa Anda sangat kuat, naik dan bertarung. Kata duo Lei. Mata Lu Ming berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah maju dan mendarat di ring pertarungan. Kamu, naik dan lawan dia, duo Lei menunjuk seorang lelaki tua. Orang tua itu melompat ke ring pertarungan, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dia merupakan puncak kaisar yang agung. Adik, kamu harus berhati-hati. Budidaya orang tua ini adalah puncak kaisar. Kata lelaki tua itu dengan ramah. Dia merasa bahwa Lu Ming masih sangat muda. Dia masih sangat muda. Tidak peduli seberapa kuat dia nantinya. Oleh karena itu, dia dengan ramah mengingatkannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2427 Bahasa Indonesia. Bab 2427, Bab 2427 Melawan Tirk Surga. Terima kasih banyak, Senior. Senior, tolong. Lu Ming tersenyum. Hati-hati. Lelaki tua itu berbicara dan tiba-tiba berlari ke arah Lu Ming. Telapak tangannya seperti pisau saat ia menyerang. Asyik. Telapak tangan lelaki tua itu bergetar, dan kekuatan aneh mengalir. Itu benar-benar seperti pedang perang. Orang tua itu juga menguasai ilmu bela diri kuno, dan kekuatan serangannya sangat mencengangkan. Karena dia sudah bergerak, dia tidak akan menahan diri, karena duo Lei tidak akan membiarkan siapapun menahan diri. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan melayangkan pukulan. Pukulan ini sangat biasa, tetapi ketika dilontarkan, ruang di panggung pertempuran meledak dan angin menderu. Kekuatannya sangat mengejutkan. Namun, ada layar cahaya di sekitar ring pertempuran yang menghalangi Qi yang ceroboh. Ini, mata lelaki tua itu melebar. Kekuatan pukulan Lu Ming begitu mengejutkan hingga dia terkejut. Asyik, gerakan orang tua itu berubah. Sambil menggoyangkan lengannya, dia tiba-tiba menebas puluhan kali. Lusinan sinar pedang ditembakkan, mengarah ke tinju Lu Ming. Namun, saat tinju Lu Ming lewat, cahaya pedang milik tetua itu meledak inci demi inci. Kekuatan tinju yang mengerikan itu hancur dan bertabrakan dengan telapak tangan tetua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat seakan tersengat listrik. Kemudian, ia mundur dengan gila-gilaan hingga keluar dari arena pertarungan dan menghantam layar cahaya di tepi arena pertarungan. Wajahnya pun menjadi pucat. Sangat kuat, di tempat kejadian, banyak orang terkejut dan mau tidak mau memeriksa kembali Lu Ming. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa meskipun Lu Ming adalah seorang jenius, dia tidak akan terlalu kuat. Sudah sangat mengejutkan bahwa dia memiliki kekuatan bertarung seperti seorang kaisar agung. Namun, serangan Lu Ming mengejutkan mereka. Dia telah mengalahkan seorang kaisar agung puncak dengan satu pukulan. Adik kecil Lu Ming ini tidak buruk. Dia terlihat sangat muda. Dia telah berkultivasi paling lama kurang dari 1000 tahun. Tetapi dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Sungguh menakjubkan. Nyonya Wu mendesah, mata Qing Gang juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mungkin seorang kultivator tubuh. Dia telah mencapai puncak alam Kaisar Dao dan merupakan keajaiban yang langka. Sayang sekali dia dikurung dalam sangkar abadi. Qing Chang mendesah, Nyonya Wu pun sama. Dengan kekuatan seperti itu di usia muda, jika dia punya cukup waktu, dia pasti akan menjadi master yang menakutkan. Sayangnya, dia telah ditangkap oleh ras alien dan dibawa ke sini, yang sama saja dengan kehilangan harapan. Kekuatan tempur adik kecil sungguh luar biasa. Orang tua ini tidak sebanding denganmu. Aku terkesan, aku terkesan. Di arena pertarungan, lelaki tua itu menangkupkan tinjunya dan berkata, matanya penuh kekaguman.
Senior terlalu sopan, Lu Ming berkata dengan sopan. Duo Lei, aku benar-benar bukan tandinganmu. Kamu bisa turun sekarang. Orang tua itu memandang Duo Lei. Sampah, pergilah. Duo Lei melambaikan tangannya, dan lelaki tua itu berjalan menyusuri gelanggang pertarungan. Kamu memang kuat. Ao Jing, pergilah. Duo Lei berkata kepada seorang pria parubaya dengan baju besi rantai perak. Aku, pria itu tertegun. Dia berada di alam kaisar surgawi, dan Duo Lei memintanya untuk bertarung dengan seorang kaisar agung. Duo Lei, kamu bertindak terlalu jauh. Lu Ming hanyalah seorang kaisar yang hebat, tidak ada artinya bagimu memintanya melawan Ao Jing. King Chang berteriak, kapan giliranmu untuk menyela pembicaraanku? King Chang, ingatlah siapa dirimu sekarang, kamu hanyalah seorang tahanan, jadi jangan menganggap dirimu sebagai salah satu dari 10 monster perang teratas. Duo Lei melirik King Chang dengan dingin, lalu menoleh ke Ao Jing dan berkata, ayo maju dan bertarung, dan kita akan menggunakan kekuatan penuh kita. Ao Jing tidak punya pilihan selain melangkah ke panggung pertarungan. Duo Lei melambaikan tangannya dan armor Ao Jing terbang menjauh. Mengaum, raungan naga terdengar, dan Ao Jing memancarkan aura yang kuat. Ao Jing adalah naga sejati, dan dia adalah kaisar surgawi bintang 1. Adik, hati-hati, Ao Jing mengingatkan, senior, gunakan saja kekuatan penuhmu. Kata Lu Ming, semangat juang yang kuat di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia akan melawan kaisar surgawi. Kaisar surgawi jauh lebih kuat daripada kaisar agung. Tidak ada kaisar agung yang mampu melawan kaisar surgawi. Bahkan pangeran pertama dari ras non-manusia, yang dikenal sebagai kesayangan surga terkuat di antara ras non-manusia, tidak akan sebanding dengan kaisar surgawi bintang 1 yang terlemah. Lu Ming ingin tahu sejauh mana ia bisa melawan kaisar surgawi bintang 1 jika ia mengerahkan segenap kemampuannya. Selain itu, meskipun ia telah menguasai 81 jenis hukum nomologi, penggunaannya terhadap hukum-hukum tersebut tidaklah sempurna. Paling tidak, dia tidak mampu menyatukan semua hukum untuk membentuk sebuah seni sakral. Tidak bisa semulus yang satu. Semua ini sangat sulit untuk dipahami sendiri, tetapi dalam pertempuran yang intens, seseorang akan sering memperoleh manfaat besar. Oleh karena itu, Lu Ming sangat menantikannya dan semangat juangnya sangat kuat. Suara mendesing, tubuh Lu Ming bersinar, itu adalah cahaya hukum. Itulah, hukum, di bawah ring pertarungan, King Chang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar telah mengembangkan hukum. Tunggu, banyak sekali, tidak, beberapa prinsip dasar, apa yang terjadi, ya dewa, masih terus bertambah. Mata King Gang langsung melebar, ini karena hukum di tubuh Lu Ming terus-menerus menyala. Selusin, 20, 50, dan jumlah prinsip dasar terus meningkat. Mata King Gang semakin membelalak, dan akhirnya, dia menjadi benar-benar tercengang. King Chang tidak mengembangkan sistem hukum, tetapi sistem iblis primordial. Dao, namun, di zaman kuno, sistem hukum mendominasi alam surga dan sangat makmur. Dia secara alami memahaminya dengan sangat baik. Pada saat itu, dia tercengang saat melihat hukum Lu Ming. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di sekitar panggung pertempuran yang memiliki pemahaman tentang sistem nomologi juga tercengang. Dalam sekejap, 81 jenis hukum Lu Ming muncul dan membentuk pakaian perang yang menutupi seluruh tubuhnya. Lu Ming mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Senior, tolong, Lu Ming mengulurkan tangannya dan mengingatkan Ao Jing. Adik kecil, kamu hebat sekali, mata Ao Jing dipenuhi dengan keterkejutan, dan auranya meningkat secara maksimal. Ledakan, keduanya bergerak pada saat yang sama, saling menerkam dan melancarkan serangan yang mengerikan. Dengan ledakan yang dahsyat, keduanya bentrok langsung, lalu keduanya mundur. Bedanya, Ao Jing hanya mundur 3 langkah, sedangkan Lu Ming mundur 15 langkah. Kekuatan yang mengejutkan, Lu Ming diam-diam terkejut. Apa yang Ao Jing kembangkan bukanlah sistem hukum, tetapi Dao Iblis Primordial. Dao Iblis Primordial mengolah tubuh dan kekuatan iblis.
Kombinasi tubuh iblis dan kekuatan iblis sangatlah kuat. Dalam pertukaran pukulan sebelumnya, kekuatan Ojing benar-benar di atas kekuatan Lu Ming. Dia tidak tahu bahwa yang lain bahkan lebih terkejut. Dia memblokirnya. Seorang kaisar agung sebenarnya berperang melawan kaisar surgawi. Sulit dipercaya. Ojing tidak menunjukkan belas kasihan. Sungguh luar biasa, dia adalah monster yang tiada taranya. Sayangnya, dia dikurung dalam kandang abadi. Banyak orang menghela nafas dan merasa kasihan pada Lu Ming. Lagi, Lu Ming berteriak. Saat ini, semangat juangnya semakin kuat. Ledakan, kemudian, dia bergegas menuju Ojing dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Ojing tidak mau kalah. Dia menyerang Lu Ming. Degup, degup. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit, dan pertempuran menjadi semakin panas. Kaisar Naga Abadi Chapter 2428 Bahasa Indonesia Bab 2428 Sistem Hukum, menerobos Kaisar Agung. Dalam sekejap, Lu Ming dan Ojing telah bertukar lusinan gerakan, memuaskan. Semakin banyak Lu Ming bertarung, dia menjadi semakin bersemangat, semangat juangnya melonjak. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, ditekan oleh Ojing. Tetapi tidak akan mudah bagi Ojing untuk mengalahkannya. Lu Ming bisa melepaskan semua kekuatannya saat dia bertarung dengan The Celestial Dutch. Selain itu, pihak lain dapat terus memberikan tekanan besar padanya, memungkinkan dia untuk menguasai hukum dengan lebih mahir dan memiliki pemahaman yang lebih dalam. Ledakan, ledakan. Dalam pertempuran besar, Lu Ming mengembangkan semua jenis hukum secara ekstrim dan meledakkan semua jenis kekuatan surgawi. Bagus. Di bawah panggung pertarungan, Duo Lei berkata, baik, 3 kali. Dia mengembangkan teknik bertarung yang membutuhkan penyerapan ki pertempuran. Dia menyadari bahwa semangat bertarung Lu Ming sangat kuat saat bertarung dengan orang lain. Hal itu memungkinkannya menyerap lebih banyak ki pertempuran. Dia sudah berencana untuk membiarkan Lu Ming bermain lebih banyak di masa depan. Kekuatan pertempuran yang mengejutkan. Yang lain juga terkejut dengan kemampuan Lu Ming. Kemampuan Lu Ming sudah mendekati alam kaisar surgawi. Seorang kaisar yang hebat tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Pertempuran ini berlangsung selama ratusan gerakan. Setelah pertarungan yang begitu lama, Lu Ming akhirnya dikalahkan. Ia terlempar oleh Ojing dan menghantam tirai cahaya, menyemburkan darah. Dia telah kalah, tapi matanya dipenuhi kegembiraan. Pertarungan tadi telah memperdalam pemahamannya tentang berbagai hukum. Senior memang hebat, junior tidak ada tandingannya. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, kaulah yang kuat. Jika saya tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, bagaimana saya bisa menjadi lawan Anda? Seru Ojing, memang benar, jika dia melawan Lu Ming di level yang sama, dia tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari Lu Ming. Kemudian, keduanya meninggalkan arena pertarungan. Duo Lei kemudian memanggil yang lainnya untuk bertarung. Sehari kemudian, Duo Lei tampak puas. Ia membubarkan semua orang dan membiarkan mereka kembali ke ruang rahasia mereka. Jangan mengambil darah Lu Ming, ini berguna bagiku. Setelah kerumunan bubar, Duo Lei memerintahkan bawahannya. Setelah diambil darahnya, orang tersebut pasti akan menjadi lemah dan tidak akan mampu bertarung untuk beberapa waktu. Dia ingin menjaga Lu Ming tetap hidup untuk bertarung dengan orang lain sehingga dia bisa menyerap ki pertempuran. Yang lain sudah terlalu lama dikurung di sini dan sudah mati rasa karenanya. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertempuran, mereka tidak dapat mengaktifkan terlalu banyak ki pertempuran. Namun, saat Lu Ming bertarung, semangat juangnya tinggi dan pertempuran ki yang dipicunya sangat kuat, yang membuatnya bahagia. Ya, ras alien lainnya patuh. Setelah Lu Ming kembali ke ruang batu, dia terus berkultivasi. Dia mengingat pertempuran itu secara mendetail dan secara bertahap memperdalam penggunaan hukumnya. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Beberapa bulan kemudian, Duo Lei mengumpulkan mereka kembali dan mengajak mereka bertarung. Kali ini, Duo Lei memanggil Lu Ming untuk melawan Kaisar Surgawi Bintang 1 lainnya. Dalam pertempuran ini, Lu Ming masih dirugikan. Namun, setelah bertukar beberapa ratus gerakan, Lu Ming akhirnya dikalahkan. Begitu saja,
Luming harus bertarung sekali setiap beberapa bulan. Ia telah memperoleh banyak hal. Ia semakin merasa nyaman dengan penggunaan berbagai hukum. Seni surgawi yang dipahaminya juga meningkat. Selain itu, tidak ada yang datang untuk mengambil darah Luming. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, Luming telah berada di sangkar abadi selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, Luming sangat akrab dengan orang-orang di sini. Dia telah akrab dengan banyak orang. Dalam 10 tahun terakhir, Luming telah berfokus pada pemahaman berbagai hukum dan telah membuat kemajuan yang luar biasa. Akhirnya ia dapat menggabungkan 81 hukum menjadi kekuatan surgawi. Ke-81 jenis hukum tersebut saling terkait dan berubah menjadi tombak panjang. Kekuatannya sangat mengejutkan. Hal ini sedikit meningkatkan kekuatan tempur Luming. Ia benar-benar dapat bertarung imbang dengan seorang Dech surgawi bintang 1. Dia telah menciptakan suatu keajaiban yang belum pernah dapat diciptakan oleh siapapun sejak zaman dahulu. Saya akhirnya menyempurnakan 81 undang-undang menjadi satu. Saya akhirnya bisa menerobos ke alam Kaisar Agung sekarang. Luming merenung, matanya dipenuhi antisipasi. Luming telah mengalami terlalu banyak hal selama ini. Bahkan ketika menghadapi kesulitan, dia tidak putus asa. Ia percaya bahwa selama ia tumbuh semakin kuat, ia akhirnya akan menemukan jalan keluar. Sekarang, dia berencana menerobos ke alam Kaisar Agung. 81 hukum tersebut berisi semua hukum terkuat dan sebagian besar hukum jalur raja. Begitu dia berhasil menerobos ke ranah Kaisar Agung, dia tidak tahu seberapa kuat dia nantinya. Luming sangat menantikannya. Saya harus memasukkan diagram gunung dan sungai. Jika tidak, keributan yang disebabkan oleh terobosan tersebut akan terlalu besar. Jantung Luming berdetak kencang. Dia kemudian memasuki diagram gunung dan sungai. Untungnya, basis budidayanya rendah, sehingga ras alien tidak mempedulikannya. Mereka tidak merantainya atau memaksanya memakai baju besi. Kalau tidak, akan merepotkan dia untuk berkultivasi. Setelah memasuki potret sungai, Luming mengeluarkan sejumlah besar batu kekacauan dan batu permata mentah bermutu tertinggi dan menempatkannya di sekelilingnya. Dia kemudian duduk bersila dan mulai berkultivasi. 3 hari kemudian, kondisi pikiran Luming telah mencapai titik maksimal. Mulai, Luming bergumam, pada saat ini, inti dunia di dunia kecilnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Inti dunia, yang telah menyatu dengan 81 jenis hukum nomologi, kini mengalami transformasi yang mengejutkan. Ke-81 hukum nomologis telah menyatu, terjalin, dan menyatu sepenuhnya. Perubahan kuantitatif akan membawa perubahan kualitatif. 81 hukum nomologis perlahan-lahan akan berubah dan akhirnya berubah menjadi tingkat yang lebih tinggi, yaitu Dao yang agung. Ini adalah proses kultivasi manusia biasa. Proses ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu semalam. Proses ini memerlukan waktu. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Saat ini, 81 hukum nomologis di inti dunia sudah tidak terlihat lagi. Yang ada hanya kekacauan dan kekaburan abu-abu, seperti cahaya kekacauan, tapi ada perbedaan. Ledakan, pada saat ini, ledakan dahsyat datang dari tubuh Luming. Aura misterius terpancar dari tubuh Luming. Pada saat ini, warna inti dunia Luming berubah dari abu-abu menjadi ungu keemasan. Dalam sekejap, warnanya berubah menjadi ungu keemasan. Itu dipenuhi dengan aura yang mulia, tinggi dan perkasa, mendominasi dunia. Tubuh Luming juga memancarkan cahaya ungu emas, membuatnya tampak suci dan tidak dapat diganggu-gugat, seperti dewa yang menguasai dunia. Dia telah menerobos. Luming tahu bahwa dia telah membuat terobosan. Dia sekarang berada di alam Kaisar Agung. Melahap, jantung Luming berdebar kencang. Tubuhnya seperti lubang hitam, melahap energi di sekitarnya dengan liar. Degup, degup, tumpukan batu permata mentah bermutu tertinggi meledak dan berubah menjadi gelombang ki esensial yang sangat kaya. Itu melonjak ke dalam tubuh Luming dan ke dunia kecilnya. Pada saat yang sama, kepingan permata kekacauan meledak dan gumpalan ki kekacauan diserap dan dimurnikan oleh Luming, memasuki dunianya yang kecil. Dunia kecil Luming berkembang pesat. Awalnya,
Ketika Lu Ming berada di puncak tahap kaisar sejati, luas dunia kecilnya adalah 700.000 mil. Pada saat ini, ia berkembang dengan cepat. Saat energi yang dimurnikan oleh Lu Ming masuk, ia berkembang dengan liar. 75 mil, 800.000 mil, 900.000 mil. Tak lama kemudian, dunia kecil Lu Ming telah meluas hingga radius 1 juta mil. Namun, hal itu tidak berhenti. Dunia kecil Lu Ming masih terus berkembang. Kaisar Naga Abadi Chapter 2429 Bahasa Indonesia, Bab 2428 Jalan Seorang Penguasa. Rata-rata orang akan berhenti berkembang ketika dunia kecil mereka mencapai 1 juta mil setelah mencapai alam Kaisar Agung. Namun, Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Dia terus berkembang dengan kecepatan yang semakin meningkat. 1,1 juta. 1,2 juta, 1,5 juta, 2 juta mil, itu sebenarnya masih berkembang. Jika demikian, terus perbaiki, sempurnakan untuk saya. Lu Ming terus mengeluarkan batu permata mentah kualitas tertinggi dan batu kekacauan. Sejumlah besar batu permata mentah tingkat tertinggi telah dimurnikan. Untungnya, Lu Ming memiliki sumber daya yang melimpah. Selama bertahun-tahun, ia telah membunuh banyak lawan dan mengumpulkan sejumlah besar sumber daya. Terlebih lagi, dia telah memperoleh terlalu banyak sumber daya di Pulau Dewa Kekosongan. Masing-masing ada lebih dari 20.000 permata kekacauan dan permata kekacauan primordial. Ada banyak sekali batu mentah tingkat tertinggi. Lu Ming bahkan tidak menghitungnya. Jika orang biasa, mereka tidak akan mampu mengkonsumsinya. Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan sumber dayanya. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dia miliki, hal paling praktis adalah mengubahnya menjadi kemampuan. Saat sejumlah besar sumber daya disempurnakan dan diubah, dunia kecil Lu Ming terus berkembang pesat. 3 juta mil, 4 juta mil, pada akhirnya, dunia kecil Lu Ming meluas hingga 10 juta kilometer sebelum berhenti. Yang lainnya baru saja menerobos ke alam Kaisar Agung dan dunia kecil mereka hanya selebar 1 juta mil. Namun, dunia kecil Lu Ming memiliki radius 10 juta mil, yang 10 kali lebih besar dari yang lain. Ini adalah jarak antara panjang dan lebar. Adapun luas permukaannya, tidak diketahui berapa kali lipatnya, setidaknya 100 kali lipat. Ini sudah sebanding dengan dunia kecil di alam Kaisar Surgawi. Tentu saja, jumlah sumber daya yang dikonsumsi juga mengejutkan. Lu Ming telah menghabiskan 3.000 permata kekacauan. Sedangkan untuk batu mentah tingkat tertinggi, jumlahnya bahkan lebih mengejutkan. Lu Ming bahkan tidak menghitungnya. Namun, semua itu sepadan. Lu Ming dapat merasakan bahwa energi dunia dalam tubuhnya sangat kaya. Itu tidak seperti energi dunia yang dapat dimiliki oleh seorang Kaisar Agung biasa. Saya masih seorang Kaisar Agung bintang 1, tetapi energi dunia saya berkali-kali lebih kuat daripada energi dunia Kaisar Agung bintang 1 lainnya. Lu Ming bergumam, energi dunia Fleece saat ini benar-benar terlalu kuat. Ada jenis energi lain di kekuatan dunia. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan energi dunia miliknya bercampur dengan sedikit energi ungu emas. Selain itu, Lu Ming merasa energi ini sangat mengejutkan dan jauh lebih kuat daripada energi dunia. Mungkinkah itu Dao Agungku? Lu Ming memikirkan Dao Agung yang dia kendalikan. Sambil berpikir, tubuhnya memancarkan cahaya ungu. Ada semacam kekuatan yang dia kendalikan. Kekuatannya sangat misterius, tetapi memancarkan kekuatan yang menakutkan seolah menguasai segalanya. Pada saat ini, Lu Ming tampaknya telah menyatu dengan seluruh dunia, seolah-olah energi seluruh dunia dapat digunakan olehnya. Dia mendominasi segalanya. Lu Ming sepertinya mampu mendominasi segalanya. Dengan satu pikiran saja, gunung dalam diagram gunung dan sungai di kejauhan berubah menjadi abu dan menghilang. Ini, Lu Ming tercengang. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Vi hanya memikirkannya. Ini adalah Dao Agungku. Tidak, Dao Agung jelas tidak memiliki kekuatan sekuat itu. Aku tampaknya telah menyatu dengan waktu. Namun, ini berbeda dari Dao Surgawi. Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan keraguan. Dia menyadari bahwa Dao besar yang dia kendalikan benar-benar berbeda dari Dao besar lainnya. Dia yakin bahwa Dao hebat lainnya tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya.
Namun, itu juga berbeda dari Dao surgawi. Bahkan kekuatannya di dunia pun bercampur dengan kekuatan ini. Itu berbeda dari Dao agung dan juga berbeda dari Dao surgawi. Tampaknya itu adalah Dao yang benar-benar baru. Itu harusnya berhubungan dengan kultivasi saya. Saya mengembangkan 81 jenis hukum nomologis, itulah sebabnya lahirlah Dao yang luar biasa ini. Lu Ming menganalisis, struktur fundamental dunia adalah hukum. Ada ribuan hukum, tapi intinya adalah 10 hukum terkuat dan banyak hukum jalur raja. Meskipun ada banyak hukum biasa lainnya, pengaruhnya jauh lebih kecil dibandingkan 10 hukum tertinggi dan hukum jalur raja. Adapun Lu Ming, ia telah menguasai semua prinsip utama dan sebagian besar prinsip jalan raja. Setelah menerobos ke alam Kaisar Agung, ia telah menguasai Dao misterius. Aku ingin tahu seberapa kuat Daoku ini. Lu Ming merenung, lalu menutup matanya dan mulai bereksperimen. Ketika ia mengaktifkan teknik yang luar biasa ini, ia tampak menyatu dengan langit dan bumi. Kesadarannya melayang keluar dan meluas keluar dari ruang batu. Lu Ming melihat segala sesuatu di ruang batu lainnya. Dia terus memperluas kesadarannya keluar. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat lapisan layar cahaya. Layar cahaya ini menutupi seluruh area. Di bagian paling atas layar cahaya, ada mutiara bundar yang memancarkan cahaya terang. Layar cahaya dibentuk oleh manik-manik ini. Mungkinkah ini adalah batasan dari kurungan abadi, sebuah batasan yang dibentuk oleh harta karun leluhur suci ras dewa jahat? Hati Lu Ming tergerak, jika kita bisa membuka batasan ini, kita bisa keluar. Mata Lu Ming berbinar tapi kemudian dia tersenyum tak berdaya. King Chang dan yang lainnya mengatakan bahwa bahkan Kaisar Surgawi Puncak pun tidak dapat menembus tirai tipis ini. Selain itu, ia memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan yang bahkan bisa membunuh Kaisar Surgawi Puncak. Lalu, bagaimana dia bisa membukanya? Namun, Lu Ming sangat ingin mencobanya. Dia punya perasaan bahwa dia bisa mendominasi segalanya. Vi bahkan bisa membuka layar cahaya di sini. Itulah perasaan yang didapatnya dari Dao yang menakjubkan itu. Saya akan mencoba. Pada akhirnya, Lu Ming mengambil keputusan dan memutuskan untuk mencobanya. Seberkas cahaya ungu emas terbang menuju layar cahaya. Itu adalah Dao yang menakjubkan. Bus, gelombang menyebar dari layar cahaya, dan akhirnya, sebuah retakan muncul. Ini sukses, ini benar-benar sukses. Lu Ming sangat gembira. Layar cahaya sepertinya berada di bawah kendalinya. Perasaan yang sangat misterius. Kemudian, Lu Ming segera menyingkirkan cara ajaib itu dan layar cahaya kembali normal. Duo Lei memegang kendali atas harta karun itu dan Lu Ming takut dia akan memberitahunya. Pada saat ini, Duo Lei, yang sedang berkultivasi di ruang rahasia, tiba-tiba membuka matanya. Mungkinkah seseorang menyerang pembatasan tersebut? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Duo Lei bergumam sambil mengamati melalui manik-manik itu. Dia mengendalikan manik-manik itu dan dapat mengamati segala sesuatu yang terjadi di layar cahaya itu setiap saat. Namun, Duo Lei tidak menemukan apapun. Vi tidak menemukan siapapun yang menyerang tirai cahaya. Mungkinkah itu ilusi? Duo Lei mengerutkan kening. Vi kemudian mengamati dengan saksama untuk beberapa saat, tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia mengabaikannya. Pada saat ini, Lu Ming sangat gembira. Itu benar-benar berhasil. Dia benar-benar dapat membuka batasannya. Ini berarti dia dapat pergi kapan saja. Dao yang menakjubkan ini terlalu menakjubkan, terlalu mendalam. Lu Ming melambaikan tangannya dan telapak tangannya memancarkan sinar ungu keemasan. Itu adalah manifestasi fisik dari Dao yang menakjubkan. Saya belum pernah mendengar tentang Dao ini sebelumnya, tetapi tampaknya ia mampu mendominasi dunia. Sebut saja Dao dominasi. Lu Ming menemukan sebuah nama, Dao seorang penguasa. Aku tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempurku saat ini. Lu Ming merenung, sebelum terobosannya, Lu Ming bisa melawan Kaisar Langit Bintang 1 yang lebih lemah dengan hasil imbang jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Sekarang setelah dia membuat terobosan, kekuatan dunianya telah meningkat pesat, dan dia telah menguasai Dao sang penguasa. Kekuatan tempur Fli sudah pasti melonjak.
Kaisar Naga Abadi Chapter 2430 Bahasa Indonesia Bab 2430, Bab 2431 Bersiap untuk melarikan diri. Lu Ming merasa dia bisa membunuh Kaisar Langit Bintang 1 hanya dengan energi dunia dan Dao Dominator tanpa menggunakan tubuh fisiknya. Orang harus tahu bahwa dia hanyalah seorang Kaisar Agung Bintang 1. Jika dia bisa membunuh Kaisar Surgawi Bintang 1, itu sama dengan melintasi seluruh wilayah besar untuk membunuh musuh. Jika hal itu terjadi pada seorang Kaisar Agung atau Kaisar Surgawi, itu adalah hal yang tidak dapat dipercaya. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Untuk bisa berkultivasi hingga ke alam Kaisar Surgawi, siapa di antara mereka yang bukan seorang jenius tak tertandingi? Hanya dengan menguasai pepatah tertinggi seseorang dapat berkembang ke alam Kaisar Surgawi. Oleh karena itu, menjelang akhir, sangatlah sulit untuk melintasi wilayah kecil untuk melawan musuh. Belum lagi melintasi wilayah besar untuk membunuh musuh. Terlebih lagi, ini hanya perkiraan Lu Ming. Selain kekuatan fisiknya, kekuatan tempur Lu Ming akan lebih kuat lagi. Mulai sekarang, Lu Ming telah memasuki jajaran pembangkit tenaga listrik di alam surga, alam primordial, dan alam dewa jahat. Sekarang bukan waktunya untuk pergi. Dengan kekuatanku, bahkan jika aku pergi, aku akan ketahuan dan ditangkap. Selain itu, bahkan jika saya pergi, kemana saya harus pergi ke dunia dewa jahat yang luas? Petik 2. Lu Ming mulai berpikir lagi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membicarakannya dengan Qing Chang dan yang lainnya. Dia bahkan mungkin melarikan diri bersama mereka. Lu Ming berhenti dan berdiri. Dia berjalan ke pintu dan mendorongnya dengan kuat. Pintu didorong terbuka. Kandang abadi tidak dikelola secara ketat. Itu terutama karena harta karun leluhur dewa, yang menutupi seluruh area. Tidak seorang pun dapat melanggar batasan tersebut. Oleh karena itu, Duo Lei dan ras alien lainnya merasa nyaman. Biasanya, Lu Ming dan yang lainnya dapat masuk dan meninggalkan ruang batu dengan bebas. Bagi Duo Lei dan yang lainnya, Lu Ming dan yang lainnya hanya bisa bergerak di dalam area pembatasan tersebut. Mereka tidak bisa melarikan diri. Selain itu, mereka yang berada di atas level Tirk Surgawi memiliki rantai dan pelindung yang dapat menyegel basis budidaya mereka, memberi mereka lapisan asuransi tambahan. Lu Ming keluar dari ruangan batu dan mengikuti lorong. Segera, dia tiba di pintu masuk ruang rahasia lainnya. Dia mengetuk pintu dan sebuah suara datang dari dalam, masuk. Lu Ming mendorong pintu batu hingga terbuka dan masuk. Qing Chang ada di dalam. Qing Chang sedang berbaring di atas batu biru dan minum anggur dengan santai. Haha, saudara Lu Ming, kamu datang pada waktu yang tepat. Minumlah bersamaku. Qing Chang tersenyum, mengeluarkan sebotol anggur, dan melemparkannya ke Lu Ming. Anggur ini diberikan kepada Qing Chang oleh Lu Ming. Tidak ada anggur untuk diminum di kandang abadi. Lu Ming mengambilnya dan menyesapnya. Saudara Lu Ming, apakah kamu memiliki terobosan dalam kultivasimu? Tiba-tiba, mata Qing Chang berbinar. Meskipun budidayanya disegel oleh baju besi yang dirantai, matanya masih tajam. Sekilas dia tahu bahwa Lu Ming telah membuat terobosan. Saya baru saja menerobos, kata Lu Ming. Coba kulihat, Dao Agung apa yang telah kau pahami? Qing Chang cepat-cepat bertanya, sangat penasaran. Lu Ming telah menguasai 81 jenis hukum. Dia juga sangat ingin tahu tentang dao hebat apa yang akan dia kuasai ketika dia menerobos ke alam Kaisar Agung. Lu Ming mengangguk. Dia hendak bertanya pada Qing Chang. Qing Chang telah hidup lama sekali, jadi dia mungkin tahu apa itu Dao Agung yang dia pahami. Dengan satu pikiran, aura yang mendominasi terpancar dari tubuh Lu Ming. Pada saat yang sama, cahaya ungu emas terpancar dari tubuhnya. Ini, ekspresi Qing Chang berubah serius saat dia merasakan aura Lu Ming. Kakak Qing Chang, tahukah kamu apa Dao ini? Lu Ming bertanya. Aneh sekali, aku belum pernah melihat atau mendengar Dao seperti itu. Qing Chang menggelengkan kepalanya. Qing Chang melihatnya dengan saksama dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Betapa mengerikannya Dao. Ada keinginan yang mendominasi di dalamnya. Di hadapan Dao ini,
Saya khawatir dao besar biasa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Hanya dao surgawi yang dapat melawannya. Terlebih lagi, kultivasi Anda masih lemah sekarang. Di masa depan, seiring peningkatan kultivasi Anda, itu akan menjadi lebih menakjubkan dan kuat. Wah, sayang sekali. King Chang menghela nafas panjang. Kakak King Chang, apa yang disayangkan, kata Lu Ming. Sayang sekali kau dikurung di sini. Kalau tidak, dengan bakatmu, kau mungkin bisa menciptakan keajaiban di masa depan dan menerobos penghalang terakhir untuk memasuki alam tertinggi. Jika memang begitu, alam surga mungkin bisa mengalahkan suku dewa jahat. Sayang sekali. King Chang mendesah. Kakak King Chang, kita mungkin bisa keluar. Lu Ming berkata dengan suara rendah. Apa, saudara Lu Ming, apa maksudmu dengan itu? King Chang melotot padanya. Kakak King Chang, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku menamakan Dao Agungku sebagai Dao yang berdaulat. Saya telah membuka batasan sangkar abadi melalui Dao kedaulatan. Lu Ming menjelaskan situasinya. Apa? Mata King Chang bersinar terang. Meskipun dia disegel oleh rantai pelindung, aura mengerikan masih terpancar darinya. Saudara Lu Ming, Anda mengatakan, benarkah? Suara King Chang bergetar. Dia sudah terlalu lama dikurung di sini dan tidak punya harapan untuk pergi. Sekarang dia mendengar bahwa dia bisa pergi. Dia secara alami bersemangat. Ya, itu benar sekali. Namun, saya khawatir Duolei akan segera mengetahuinya setelah membukanya, jadi saya datang untuk membicarakannya dengan kakak tertua King Chang. Kata Lu Ming, tidak masalah. Selama aku bisa keluar dari batasan ini, aku bisa melepaskan diri dari armor penyegel ini. Pada saat itu, bahkan jika Duolei mengetahuinya, aku tidak takut padanya. King Chang berkata dengan penuh keyakinan. King Chang berbeda dari Titan Longhorn dan 9 ulat sutra jahat. Meskipun dia telah ditangkap selama pertempuran kuno, luka-lukanya tidak terlalu serius dan dia sudah lama pulih. Selama dia bisa melepaskan diri dari segel, dia akan segera memulihkan basis budidaya Kaisar Surgawi puncaknya dan tidak akan takut pada Duolei. Lalu kemana kita akan pergi setelah kita pergi? Lu Ming bertanya. Aku akan pergi ke medan penindasan penjara. Jadi aku akan pergi bersama Wu Tai dan yang lainnya. Kali ini, aku akan mengambil kesempatan ini untuk membawa lebih banyak orang keluar. Kata King Chang. Lu Ming mengangguk. Dia memiliki niat yang sama. Terlalu banyak ahli di dalam kandang abadi. Jumlah pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi juga mengejutkan. Jika mereka bisa mengeluarkannya, mereka pasti akan dapat menimbulkan masalah besar bagi suku dewa jahat. Dengan begitu, tekanan pada alam surga juga akan berkurang. Dia tidak bisa menyerah pada kekuatan tempur ini. Segera, Lu Ming dan King Chang mendiskusikan detailnya. Kemudian, mereka mencari Wu Tai dan menceritakan kepadanya tentang masalah tersebut. Ketika Nyonya Wu mendengar ini, dia awalnya terkejut, tetapi kemudian dia sangat gembira. Mereka bertiga berdiskusi tentang siapa yang harus mereka bawa keluar. Hal ini harus dilakukan dengan ketat, dia harus membawa serta orang-orang yang bisa dia percayai. Jika masalah ini terungkap ke ras alien, mereka mungkin akan menyegel Lu Ming atau bahkan membunuhnya. Semuanya akan berakhir saat itu. Setelah beberapa diskusi, Wu Tai dan King Chang mulai mengambil tindakan. Mereka mengungkapkan masalah ini kepada beberapa orang yang dapat mereka percayai dan mendiskusikan kapan harus mengambil tindakan. Pada akhirnya, ada lebih dari 30 orang yang mengetahui hal ini. Tentu saja, jika mereka ingin melarikan diri, bukan hanya 30 orang ini saja. Masing-masing dari mereka dapat mencari alasan dan mengundang beberapa orang untuk pergi bersama mereka. Selama mereka tidak memberitahu mereka detail spesifiknya sebelumnya, mereka dapat melarikan diri bersama ketika Lu Ming membuka batasan tersebut. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu Duolei mengumpulkan mereka sebelum mengambil tindakan. Karena ketika dia selesai menyerap pertempuran Qi, dia pasti perlu berkultivasi. Pada saat itu, dia akan berada pada kewaspadaan terendah.